Bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Jadi kalau kita perhatikan untuk Euro USD memang saat ini sedang berada di area supply zone, yaitu kurang lebih di harga 4.258 sampai 4.391 ya. Nah, ini adalah supply zone yang dibentuk pada tanggal 16 November 2022 dan ini juga masih fresh ya untuk area supply-nya. Jadi potensi dia untuk kemungkinan besar untuk pullback itu masih sangat memungkinkan. Nah, pullbacknya ini kalau kita perhatikan memang kurang lebih nanti di harga 3.799 sampai 3.921 ya. Berarti dia breakout dari trend line, baru nanti dia kemungkinan besar akan retest lagi ke trend line ini, baru lanjut turun ke harga 3.428 gitu. Nah, tapi di sini harus kita perhatikan adalah bukan di harga 3.428 ini, melainkan di harga swing low-nya dia. Ya, swing low dia itu kurang lebih itu ada di level harga 3.572. Nah, ini swing low-nya dia. Jadi kalau kita perhatikan kenapa bisa disebut swing low? Karena kalau kita lihat di sini, ya dari kenaikan ini dia turun, kemudian dia naik lagi, ya kan? Turun lagi dan dia naik lagi. Jadi memang untuk swing low yang harus kita perhatikan ada di 3.500 dan ada di harga kurang lebih 3.900 ya. Jadi ada dua nih. Nah, kalau misalkan dia breakout dari swing low yang ini, artinya struktur harganya itu udah rusak. Nah, tapi kita bisa lihat dulu nih. Ini kan demand supply zone yang masih fresh, jadi memang potensi untuk turunnya lebih besar ketimbang untuk langsung break dari si area demand ini, supply ini. Karena kalau kita perhatikan yang di bawah sini ya, yang di bawah sini ini kan dia juga tadinya sempat kena area supply ini ya, dia turun dulu ke bawah baru dilanjut naik. Jadi sama dengan yang ini ya, dia masih ada potensi untuk turun dulu ke bawah, kemudian dia baru lanjut untuk naik ke atas. Nah, tapi kalau dia udah nggak bisa break dari area supply ini, maka target penurunan dia itu kalau kita perhatikan memang yang pertama itu di 3.900, kemudian yang kedua di 3.500, kemudian yang ketiga itu, nah kalau yang ketiga ini kita cari lagi nih swing low-nya dia di 2.977. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk dari kenaikan ini memang disebabkan oleh adanya pelemahan dari si DXY itu sendiri. Nah, DXY ini kalau kita lihat memang dia melemah karena adanya perlambatan mengenai kenaikan suku bunga. Itu dibahas di FOMC pada jam 2 tadi ya, jam 2 tadi subuh. Nah, itu makanya si DXY ini cukup melemah. Dan kalau kita lihat memang untuk pembahasan DXY itu ada di bagian XAUUSD. Jadi kalian bisa cek ya untuk lengkapnya di XAUUSD itu kita ada bahas mengenai DXY cukup lengkap. Jadi kalau di sini kita perhatikan ada DXY ada gap ya. Ini ada gap down dari harga 106 ya sampai 106.006. Kemudian ada dua skenario dari si DXY, dia bisa retest dulu ke 105 ya baru lanjut untuk tutup gap, atau dia bisa lanjut tutup gap saat ini ya tanpa harus retest ke 105 baru dia lanjut turun ke 105.6 gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk DXY sendiri ya target untuk koreksi dia itu ya ada di 109 gitu kalau kita perhatikan. 109 dari area breakoutnya dia. Cuma kalau kita lihat sini memang sini ada gap juga nih, masih belum ditutup dengan sempurna di 107.7 untuk si DXY. Jadi saat ini memang DXY ini kalau kita lihat di 30 menit ada dua gap yang memang belum ditutup secara sempurna. Yang pertama ini di harga di tanggal 22 November yaitu di 107.7. Kemudian ada lagi di tanggal 24 November. Nah, kalau misalkan kalian punya pandangan lain mengenai pembahasan DXY tentang gap ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan saya ada yang salah ya, kalian bisa perbaiki di sana. Jadi kalau kita lihat memang DXY masih cenderung untuk naik menutup dari si gap-gap yang ada di harga ini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk Euro USD sendiri memang potensi turun ya, sampai kalau kita lihat support terendah di 1 jamnya itu ada di level harga itu kurang lebih di area swapnya juga di sini yaitu di 2233. Nah, jadi dari sini bisa turun ya ke 2233, itu penurunan terendah dia. Sedangkan kalau untuk target dekat dia itu ada di 3400. Kalau untuk yang strukturnya itu ada di 3900 begitu. Tapi kalau dia break dari sini, berarti dia lanjut naik dulu ke sini ke 4800 baru dia lanjut untuk turun naik ke bawah begitu. Untuk melakukan koreksi ya kalau kita lihat di sini ya penurunannya. Kecuali
kecuali dia memang dia bisa break dari mana. Kalau ini kan di time frame 1 jam. Nah, kecuali dia kalau kita lihat lagi di 4 jam, ya kita coba lihat swing high-nya di sama swing low di 4 jam. Kalau di 4 jam ini memang yang harus kita perhatikan itu adalah di sini di 3000 ya. Jadi di level 3000 ini itu ada swing low-nya dia atau ada low-nya dia. Jadi kalau misalkan dia break dari sini untuk 4 jam, baru dia bisa valid untuk turun ke 2200 yang ada di sini, begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD ini. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan yang kurang, kalian boleh untuk koreksi kembali ya. Yang penting kalau saya lihat sih memang cenderung untuk melakukan koreksi secara short terlebih dahulu, baru lanjut untuk melakukan kenaikan ya. Kalau dia naik pun nanti akan kita bahas lagi di next video update-nya atau di channel Telegram Juna Trading ID. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Yang penting kalau kalian perhatikan memang dia kalau udah break dari harga ini ya, dari si 4800, baru dia bisa lanjut naik lagi. Oke, kita coba cari lagi di sini. Kalau untuk dia mau naik lagi itu kurang lebih ke harga sini ke 5900 ya. Kalau dia breakout dari 4800 itu begitu. Jadi memang untuk saat ini dia akan cenderung untuk melakukan koreksi dulu, karena kalau kita lihat di 4 jamnya ya, 4 jam setelah beberapa kali candle hijau itu belum ada koreksi, dan saat ini sudah mendekatin area resisten pertama, ini resisten keduanya gitu, sebelum dia menuju ke 5900 yang kita bahas tadi ya, ke area sini 5900-an. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.